Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dan kita harus meyakini bahwa kenikmatan tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan segala kenikmatan yang kalian rasakan, yang ada pada kalian, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Insyaallah pada pertemuan kali ini materi kita 16 hari paham Nahwu Dasar mengambil dari pembahasan kitab An-Nahwu wal Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama karangan dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu jumlah mufidah, apa itu kalimat sempurna dalam bahasa Arab, kemudian unsur-unsur yang menyusun sebuah kalimat juga sudah kita bahas, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Adapun pertemuan kali ini, di hari yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah terkait dengan pembagian fi'il, yaitu fi'il juga merupakan unsur penyusun sebuah kalimat. Fi'il itu maknanya adalah kata kerja. Kita akan bahas kata kerja itu dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan waktunya. Jadi yang kita bahas adalah pembagian fi'il menurut waktunya. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kita akan bahas contoh-contoh terlebih dahulu. Di pembahasan kali ini kita akan bahas bagian per bagian terlebih dahulu. Ya, yang pertama ini kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu pembagian fi'il macam yang pertama. Kita baca terlebih dahulu contohnya. Contoh yang pertama, jaral kalbu. Seekor anjing telah berlari. Jara telah berlari. Al kalbu anjing. Waqafar rajulu. Seorang laki-laki telah berdiri. Waqafa telah berdiri. Ar-rajulu seorang laki-laki. Contoh nomor 3, da'al kitabu. Sebuah buku telah hilang. Da'a telah hilang. Al-kitabu sebuah buku. Kemudian contoh yang keempat, daqqatis sa'atu. Sebuah jam telah berdetak. Daqqat telah berdetak. As-sa'atu sebuah jam. Kemudian contoh yang nomor 5, ja'atil bintu. Seorang anak perempuan telah datang. Ja'at telah datang. Al-bintu seorang anak perempuan. Contoh nomor 6, badatid dajjajatu. Ayam itu telah bertelur. Badat telah bertelur. Ad-dajjajatu seekor ayam. Kita bahas macam yang pertama ini. Kalau kita perhatikan kalimat-kalimat pada contoh di atas yang baru kita bahas, kita akan dapatkan berbagai fi'il, yaitu kata kerja. Ya, pada contoh-contoh tersebut ada kata kerja pada setiap nomornya. Karena setiap kata tersebut menunjukkan suatu perbuatan pada waktu tertentu. Jadi di kesempatan sebelumnya, di pelajaran hari kedua, kita bahas bahwa yang namanya fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan pada waktu tertentu. Kemudian di contoh yang kita bahas baru saja, ya, kalau kita perhatikan contoh-contoh tersebut artinya menunjukkan waktu lampau, yaitu artinya sudah melakukan perbuatan tersebut. Jadi makna kata jaro pada nomor atau pada contoh nomor 1 menunjukkan perbuatan berlari yang telah terjadi sebelum pembicaraan. Yaitu arti jaro itu telah berlari. Sehingga
sebelum diucapkan berarti sudah melakukan. Begitu juga kata waqafa menunjukkan perbuatan duduk yang telah terjadi sebelum pembicaraan. Oleh karena itu setiap kata ini disebut dengan fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya, waqafa artinya telah duduk. Coba kita cek. Jaral kalbu artinya seekor anjing telah berlari, ya artinya telah. Waqafar rajulu seorang laki-laki telah berdiri, waqafa telah berdiri. Doa demikian juga telah hilang. Kemudian daqqatis sa'atu, daqqat telah berdetak. Ja'atil bintu, ja'at telah datang. Badatid dajjajatu telah bertelur. Semuanya diartikan dengan telah. Jadi ini dinamakan dengan fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu perbuatan tersebut telah dilakukan di masa lalu. Kita bahas berikutnya langsung kaidah. Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah setiap perbuatan yang terjadi pada waktu yang telah lewat. Ya, waktunya sudah berlalu. Makanya dalam bahasa kita artikan dengan telah. Ya, telah berlari, ya, telah mengambil, telah pergi. Itu namanya fi'il madhi. Kemudian berikutnya kita bahas macam yang kedua dari pembagian fi'il menurut waktunya. Kita bahas contoh terlebih dahulu. Aghsilu yadayya. Aku sedang mencuci kedua tanganku. Aghsilu. Aku sedang mencuci yadayya, kedua tanganku. Albasu thiyabi. Aku sedang mengenakan atau memakai bajuku. Albasu. Aku sedang mengenakan atau memakai thiyabi, bajuku. Nal'abu bil qurati. Kami sedang bermain bola. Nal'abu. Kami sedang bermain bil qurrati, dengan bola. Contoh yang keempat, namshi fil hukuli. Kami sedang berjalan di ladang. Namshi. Kami sedang berjalan fil hukuli, di ladang. Dan contoh kelima, yanbahul kalbu. Anjing itu sedang menggonggong. Yanbahu. Sedang menggonggong. Al kalbu, anjing. Kemudian nomor 6, yantabihul harisu. Pengawas itu sedang berjaga. Yantabihu, sedang berjaga. Al harisu, seorang pengawas. Nomor 7, ta'kulul bintu. Anak perempuan itu sedang makan. Ta'kulu, sedang makan. Al bintu, anak perempuan. Dan contoh yang ke-8, tadbulul wardatu. Bunga mawar itu sedang layu. Ya, tadbul itu sedang layu. Al-wardatu, bunga mawar. Kalau kita perhatikan semua artinya diartikan dengan sedang. Ya, tapi sebenarnya nanti kita bahas di pembahasan. Pembahasannya, kata-kata pada contoh di atas semuanya adalah fi'il karena menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Ini alasannya, karena semuanya menunjukkan suatu perbuatan pada waktu tertentu. Jika dilihat, kata kerja ini memiliki makna yang sedang berlangsung atau akan datang. Jadi, artinya itu bukan hanya sedang, tapi juga akan. Ya, maka kata aghsilu menunjukkan perbuatan mencuci pada saat yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Jadi aghsilu itu bisa diartikan sedang mencuci atau akan mencuci. Adapun tadi fi'il madhi itu artinya adalah telah. Ya, kalau aghsilu di sini adalah sedang mencuci dan bisa juga maknanya akan mencuci. Oleh karenanya setiap kata kerja ini dinamakan dengan fi'il mudhari'. Namanya apa? Fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Jika kamu perhatikan huruf pertama pada fi'il mudhari', maka kamu akan mendapati bahwa hanya ada hamzah atau nun atau ya atau ta.
disingkat menjadi anita. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, 4 huruf ini dinamakan dengan huruf mudharaah. Jadi awalan untuk fi'il mudhari itu hanya 4 huruf. Yaitu kalau enggak hamzah, nun, ya, atau ta. Ya, saya coba cek. Aghsilu awalannya hamzah, albasu awalannya hamzah, nal'abu awalannya nun, namshi awalannya nun, kemudian yanbahu awalannya ya, yantabihu awalannya ya, kemudian ta'kulu awalnya ta, tadbulu awalannya ta. Ya. Awalannya semuanya kalau enggak hamzah, nun, ya, atau ta, disingkat menjadi anita. Dan semua huruf itu dinamakan dengan apa? Huruf-huruf mudharaah. Ya. Berikut ini adalah keterangan terkait huruf mudharaah. Ya, hamzah itu menyimpan domir atau kata ganti saya. Ya, ana yaitu mutakallim wahdah. Jadi kalau yang awalnya hamzah berarti maknanya apa? Saya yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang nun menyimpan domir kita atau kami. Jadi kalau awalannya fi'il mudhari awalnya nun berarti artinya kami atau kita yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang nomor 3, ya menyimpan domir dia. Jadi yang melakukan pekerjaan tersebut itu adalah dia, seorang laki-laki. Kemudian yang keempat adalah tak menyimpan domir kamu. Ya. Maka artinya adalah kamu yang melakukan pekerjaan tersebut. Kaidahnya, al-fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ati wahiyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Fi'il mudhari' adalah setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada saat ini atau yang akan datang dan harus diawali dengan salah satu dari huruf mudharaah yaitu hamzah, nun, ya ataupun ta. Kemudian berikutnya, ini bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dari macam-macam fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya. Nomor 1, il'ab bil qurati, bermain bolalah kamu. At'im kittaka, beri makan kucingmu. Ya, il'ab, bermainlah, bil qurati dengan bola, bil qurati dengan bola. At'im, berilah makan, kittaka, kucingmu. Nadhif thiyabaka, bersihkan bajumu. Ya, nadhif, bersihkan, thiyabaka, bajumu. Contoh yang keempat, nam mubakkiran, tidurlah lebih awal. Nam, tidurlah. Mubakkiran, lebih awal. Yang kelima, tamahhal fis sayri, pelan-pelanlah dalam berjalan. Tamahhal, pelan-pelanlah, fis sayri, dalam berjalan. Yang keenam, ajid mudghat ta'ami, ajid, berusahalah, mudgha, mengunyah, at-ta'ami, makanan. Ya. Kita bahas. Kata pertama pada setiap contoh di atas, ya, kata yang pertama itu adalah fi'il karena menunjukkan atas perbuatan pada waktu tertentu. Ya. Kok bisa? Ya, jika diperhatikan akan kita dapati bahwa setiap kata kerja itu menuntut untuk dilakukannya sesuatu pada waktu yang akan datang. Sehingga karena itu dinamakan fi'il amr. Ya, jadi fi'il amr itu kata kerja perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk melakukan pekerjaan yang akan datang. Ya. Maka kata kerja il'ab pada contoh pertama menuntut seseorang yang diajak bicara untuk melakukan pekerjaan bermain
pada waktu yang akan datang. Jadi kalau kita mengatakan il'ab, bermainlah, berarti kan belum bermain dia. Ya. Il'ab itu berarti apa? Memerintahkan untuk melakukan pekerjaan bermain. Kapan dilakukan? Ya setelah diucapkan. Ya, setelah diucapkan kata perintah tersebut. Ya, setelah diucapkan kata perintah tersebut. Begitu pula dengan kata kerja at'im, yaitu menuntut untuk dilakukan perbuatan memberi makan, ya, bagi seorang yang diajak bicara pada waktu yang akan datang. Jadi ketika kita mengatakan at'im, yaitu kita memerintahkan seseorang yang kita ajak bicara untuk melakukan pekerjaan apa? Memberi makan. Kapan dilakukan? Setelah ucapan itu diucapkan, yaitu meminta suatu perbuatan untuk dilakukan pada waktu yang akan datang. Apa namanya fi'il jenis ini? Yaitu fi'il amr, kata kerja perintah. Kaidahnya, fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Fi'il amr adalah setiap kata kerja yang menuntut dikerjakannya sesuatu pada masa yang akan datang. Atau maksudnya adalah kata perintah. Jadi kesimpulannya adalah tema kita pada hari ini, pada hari yang ketiga, pembagian fi'il menurut waktunya itu ada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi, kata kerja lampau, menunjukkan pekerjaan yang telah dikerjakan pada masa sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari', menunjukkan perbuatan yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu menuntut sebuah pekerjaan untuk dilakukan pada masa yang akan datang. Ini kesimpulannya, ini konklusinya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Setelahnya, mari kita berlatih mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.